kita sebenarnya pasti sadar bahwa market bisa naik dan bisa turun. Mm-mm. Karena kalau market naik terus kita eh, tidak umum, market turun terus pasti akan ada naiknya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ketika kita menerapkan strategi kedua, kan kita tutup mata. Kita tidak melihat market naik dan market turun dong. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Tapi sehingga kita menyadari bahwa kalau pas market turun, kita ada opportunity yang loss dong. Kita akan bicara tentang apa sajakah strategi investasi yang dilakukan oleh para investor. Yuk, kita bahas bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam, Mas Ryan. Iya, selamat malam Mas Daril. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Ini pembukaannya dari sekian banyak pembukaan yang tadi ini paling Nah, keren yang saya suka loh. oh, jadi cuma ini doang yang disuka. Kita bertahun-tahun Nggak, loh. langsung langsung membekas. Oh, gitu. Langsung membekas. Saya Jelas suka banget ya. sekali. Saya senang sekali dengan satu statement berbicara mengenai keberuntungan gitu ya. Oke, Banyak oke. orang yang suka yang lagi dalam keadaan mungkin frustasi lah dia mengatakan bahwa Ya, ya. saya udah analisa susah-susah untuk investasi. Toh pada akhirnya analisa kayak apapun tetapi juga bisa rugi. Lebih baik ya saya hanya memilih secara random saja. Toh Oke. kalau dengan memilih random siapa tahu bisa untung ya. Berarti kan dia menghilangkan kemampuan, dia mengedepankan keberuntungan. Yes, Tapi betul. saya punya data yang menarik Mas Daryl di sini. Hmm. Jadi Gimana, gimana? eh, dalam beberapa data, misalnya kita berbicara mengenai investasi saham lah katakan gitu ya. Ah, ah, Saya kan kebetulan mengolah data. Kalau di market Indonesia, saya mulai mengolah datanya sejak tahun 1982. oke, Sedangkan kalau untuk market Amerika, saya dari tahun 1890. oke, Ternyata orang tidak membutuhkan keberuntungan kalau hanya mau untung. oke. Saya saya mati dulu ya biar nggak berisik ya. Orang Oke. tidak membutuhkan keberuntungan kalau hanya mau untung. Hmm, hmm, hmm. Dia hanya membutuhkan kedisiplinan. Ya, ya. Nah, kok bisa begitu maksudnya Ren? Begini, Em, banyak orang itu selalu berpikir investasi itu melulu mengenai membeli di harga murah. Hmm, hmm, hmm. Jadi sangat ingin sekali mencari harga murah dan disitulah titik belinya lah. Nah, Hmm, ketika kita melakukan seperti itu, maka kita bukan mengedepankan kemampuan, tapi kita mengedepankan keberuntungan. Kenapa? Karena market dan masa depan tidak ada yang tahu. Jadi hmm, ketika kita membeli di harga termurah, itu memang betul mungkin ada kemampuannya, hmm, tapi itu juga lebih besar untung-untungannya. hmm, 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 Sebenarnya ketika kita lakukan dalam jangka panjang untuk investasi saham katakanlah, hmm, ternyata di market yang sangat ekstrim ya, misalnya tahun 1972 gitu, 73 di Amerika. Ketika kita membeli secara disiplin setiap tahun ya, ternyata bila kita berinvestasi secara disiplin setiap tahun selama 10 tahun, hmm, ternyata ketika kita membeli di titik tertinggi di tahun 1972-an, itu hmm. kita baru bisa kembali modal, itu baru tahun 82, 10 tahunan. 10 tahun. Oke. Tapi kalau ada satu orang yang berganti sudut pandang, ya udahlah, saya mah tidak peduli, saya sudah membeli di tertinggi, nggak masalah. Saya yang penting saya akan beli lagi, saya Hmm, akan beli lagi. Dia ulang seperti itu. hmm. Maka dia Pak tahun 1976 saja, dia sudah break even. Oke. Jadi yang orang pertama itu berusaha untuk tidak melakukan apapun ya. Jadi membeli sekali dan sampai dengan tahun 82. Hmm, Sedangkan yang satu tetap membeli secara disiplin, tidak peduli harga di atas ataupun di bawah. oke. Dan ternyata at the end dia bisa lebih cepat dari lawannya, lebih cepat dari temannya, lebih cepat dari orang yang hanya menunggu saja baru Hmm, kembali modal tahun 82. Dia baru sudah kembali modal tahun 1976. hmm, hmm. Jadi statement yang awal itu adalah statement yang valid menurut saya karena strategi itu bisa membuat kita sebenarnya cenderung untung. Hmm, hmm. Sedangkan kalau untung-untungan ya biasanya untung biasa rugi ya seperti itu. Ya, ya, ya.
Saya sebenarnya tadi kepengen ngebuka dengan sebuah statement dari Sun Tzu gitu ya, Kak, bahwa Ah, apa namanya strategi perang itu kan menentukan menang atau tidaknya dalam sebuah pertempuran. Tapi kadang-kadang kan ada juga istilah salah strategi, Mas Ryan. Nah, kalau di investasi saham, bagaimana kira-kira mencirikan sebuah pengertian salah strategi? Apakah seperti yang tadi Mas Ryan bilang, ya kalau misalnya harganya turun dibeli segala macamnya, atau bagaimana term and condition-nya, Mas? ya, saya juga mempelajari strategi perang juga. Ternyata kita harus mengetahui keunggulan kita itu apa. Oke. Jadi kita tidak, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada baju all size ketika kita berbicara mengenai investasi. Mhm, mhm. Tidak ada itu. Adanya adalah strategi itu sebenarnya semua sama baiknya. Oke. Oke, contoh sederhana jangan ngomong perang lah ya. Kita tidak melewati masa perang ya. Mhm, Mungkin kalau Rusia ya oke cerita beda, tapi kalau kita itu mungkin tidak. Tapi kita yakin sekali mengikuti pertandingan-pertandingan mungkin sepak bola, mhm, bola basket gitu ya, yang sifatnya adalah dua regu langsung ya. Ternyata berdasarkan statistik sepak bola dengan gaya bertahan, dengan gaya menyerang, dengan mhm, gaya yang campuran mungkin ya, ya jadi dia lebih banyak mengolah bola di tengah dan lain sebagainya, ataupun counter attack sekalipun, ya, ataupun individualis sekalipun, mhm, ternyata ya pernah menjadi pemenang juga. Jadi mhm. tidak ada strategi yang jelek sebenarnya, Ya, tapi strategi itu harus disesuaikan dengan apa yang kita suka, apa yang menjadi advantage kita, apa yang menjadi keunggulan kita. oke. Nah, investasi saham, investasi apapun yang sifatnya adalah harganya bisa naik dan turun. Itu sebenarnya strateginya boleh-boleh saja. Apapun itu ada 5 yang kita akan bagikan pada malam hari ini. Mhm, Tapi bottomnya adalah apakah strategi itu bisa Anda sukai? mhm, mhm, Apakah strategi itu komit dijalankan? Komit dijalankan tapi nggak suka, banyak beban pikiran. mhm, mhm. Iya dong. Oh saya nggak, saya inilah menjalankan tapi bersungut-sungut. Belum Ya, ya. selesai strateginya berjalan sudah sakit duluan Hmm. gitu. Atau suka tapi nggak dijalanin. Nah ini beda lagi ceritanya gitu. Kok suka nggak dijalanin? Kenapa? Saya juga bingung. Gitu. Tapi akan selalu terjadi seperti itu. Jadi betul bahwa strategi itu nggak ada yang jelek. Tapi juga Aha. bottom line-nya adalah kembali lagi suka nggak sama strategi itu. Oke, berarti bisa dikatakan strategi itu sejatinya adalah mencerminkan kita ya. Iya, kita pilih. Karena kita kenal ya dengan keunggulan Mhm, kita, mhm. maka kita bisa pilih strateginya. Saya Oke. saya senang dengan bela diri juga. Mhm. Kalau saya Ryan yang kakinya pendek ini, sebenarnya salah capoeira dulu. Oh, oke. Ya karena saya pendek, Mhm, mhm, mhm. gitu ya. Tapi ketika kita berusaha untuk mencari keunggulan, oh karena saya lebih lebih suka karena pendek saya ground sehingga saya lebih sulit untuk di di cover oleh lawan. Nah, itu benar juga gitu. Mhm, mhm, mhm. Nah, tapi kalau misalnya kita ternyata tangannya panjang, mungkin cocok untuk tinju. Mhm, mhm. Gitu. Kenapa? Karena tinju kita bisa menjangkau lebih jauh seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dulu dengan keunggulan dasar kita, Mhm. baru kita cari strateginya, baru kita cari ilmunya, itu baru bisa. Cuma masalahnya kadang-kadang kita juga nggak tahu ilmu yang mana yang cocok. Oke. Kita juga nggak tahu keunggulan kita. Nah ini udah perkaranya jadi banyak. Jadi ngelebar gitu ya. Tapi nanti Iya. kita akan coba luruskan sendiri karena ada banyak sekali strategi-strategi yang mungkin perlu atau bisa kita duplikasi yang kerap kali merupakan strategi para investor handal khususnya di bidang investasi saham. Nah, Anda boleh nanti memilah dan juga memilih mana yang cocok untuk Anda. Karena tadi saya mengatakan apakah strategi itu mencerminkan kita? Jawaban Mas Rian adalah iya. Nah, dari 5 pilihan ini silakan opsinya di tangan Anda. Mas Rian kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikut. Mas, kita mulai yang pertama, Mas. Ya, sebenarnya bukannya yang mana yang ada yang cocok, pasti salah satu itu cocok. Oh gitu. Jadi nggak Pasti bisa salah pilih-pilih satu ya. itu. Sebagai Ya, opsional jadi nggak bisa ya. kalau 5 ini nggak mungkin kalau nggak 5 ini mau strategi apa gitu. Jadi dalam kita berinvestasi, maka Ah, misalnya kita investasi saham gitu, maka yang akan kita lakukan itu sebenarnya adalah kapan waktu membelinya kan ya. oke. Nah, kalau ada orang yang memiliki analisa yang cukup mendalam, Mhm, lalu juga dia bisa memiliki akses data yang jauh lebih proper boleh dibilang ya ya. mengenai kesehatan negara, lalu kesehatan perusahaan yang dibeli itu sendiri, Mhm, tahu bagaimana manajemennya dan angka yang diinvestasikan cukup besar. mhm, Biasanya strategi yang pertama ini yang lebih tepat, yaitu disebut strategi yang disebut lump sum, besar digabruk sekaligus di depan. ya. Jadi biasanya strategi ini biasanya orang-orang yang memiliki uang yang cukup besar, dia Mhm, memiliki keyakinan bahwa ini adalah bottom daripada market,
dengan semua analisa dan kemampuan yang dia miliki, biasanya ini juga orang yang cukup pengalaman, Hmm. bahkan bisa dibilang yang berpengalaman, dia masukkan besar dalam satu titik. Tidak ada lagi dipirit-pirit, tidak ada lagi sedikit-sedikit, tapi langsung aja. Misalnya dia lihat satu saham, oke ini saham sudah sangat bottom, sangat murah, maka saya sudah lihat ini udah oke, semua sudah baik adanya, maka saya akan masukkan uang dalam jumlah besar dan itu adalah satu kali tembak peluru dia. Spirit itu apa maksudnya? Nah, itu gimana ya gitu. Kalau Firly kan nggak dia nggak ada dibagi-bagi. Jadi itu apa kalau Ah, nggak tahu. salah ya? Saya cari di kamus bahasa Indonesia nggak ada tuh Spirit. Kebanyakan kebanyakan main capsa kayaknya Mas. Apa yang salah? Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut. Ya, Lamsam ya berarti ya. lamsam, strategi lamsam. Nah, tapi syaratnya yang tadi ya gitu ya, punya Mhm. pengalaman, punya pengetahuan, punya akses ya, punya pengaruh juga penting. Oke, Ya, karena oke. kalau tidak punya pengaruh, uang yang dimasukkan tentunya tidak akan berpengaruh. Sebenarnya pengaruh itu nggak melulu mengenai posisi, tapi Hmm. pengaruh juga besarnya uang itu pengaruh sebenarnya. Oke, berarti ini untuk pemula nggak cocok ya Mas Ren ya? Tidak terlalu cocok. Tidak terlalu cocok Kecuali sebenarnya. pemula yang nekat ya. Ya, ya, udah beda dong. Kalau udah tambahan gelarnya udah susah. Iya, 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 iya. Oke, oke. Oke. Apalagi yang berhubungan dengan lamsam? Lamsam tidak ada, tapi satu informasinya dalam Eh, data yang saya miliki, maka bila memang marketnya ke arah yang benar sesuai dengan apa yang dianalisa, maka eh. dia adalah orang yang paling untung. Oke. Jadi dong, kita bayangkan saja dia beli harga 100 dan tidak pernah lebih rendah dari 100 lagi dan ternyata market pindah ke harga 1000 di Mhm, mana semua orang belum ngapa-ngapain, dia sudah 100 jadi 1000 dia udah untung 10 kali lipat. mhm, mhm. Ya kan? Tapi ketika arahnya salah, maka dia adalah orang yang rugi paling besar. Oke. Ya, itu adalah konsekuensi tentunya. Lalu Ya, ya, ya. strategi yang kedua yang biasa digunakan orang dalam berinvestasi saham maupun reksadana itu disebut sebagai dollar cost. Hmm. Dollar cost average itu adalah salah satu strategi populer yang biasanya dikumandangkan oleh para financial planner Mhm. karena ini juga paling mudah dilakukan. Yang Hmm. penting siapkan uangnya, belilah secara berkala. Oke, oke. Jadi syaratnya belilah secara berkala, siapkan uangnya. Nah, Mhm, secara berkala ini tidak ada definisi yang jelas apakah secara berkala itu per bulan, per mhm, minggu, per mhm. 6 bulan, per 3 bulan, per 1 tahun, nggak ada definisi yang jelas. Yang jelas adalah membeli lebih dari satu kali, tapi memiliki keteraturan. Nah, kata kuncinya adalah keteraturan. Beli satu kali tapi teratur ya. Beli berkali-kali. Oh, beli berkali-kali. Oh, oke. Ya, jadi saya mau membeli setiap bulan dengan nominal 1 juta, saya akan beli. Dan Hmm, itu juga tidak ada dasarnya, misalnya apakah harus instrumen yang sama, harus saham yang sama, tidak juga. hmm, Nah, mhm, yang kita fokuskan adalah uangnya, yang diteraturin uangnya nih, mhm, mhm. gitu. Uangnya 1 juta, saya belikan 2 saham, uangnya 1 juta, saya belikan 3 saham, gitu. Oke, oke. Sehingga pada akhirnya nanti total rata-ratanya itulah yang akan menjadi satu hasil investasi. Kalau ditanya, apakah strategi ini cukup baik? Jawabannya berdasarkan data, baik data 5 tahun, data 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Bila kita berbicara di market saham seperti di Amerika untuk Nasdaq, Standard and Poor, dan juga DJIA, Hmm. maka tiga-tiganya itu berjalan dengan baik. Semakin kecil potensi rugi yang bisa terjadi setelah di atas 5 tahun. Dan Ah, untuk market saham di Indonesia dengan data sejak tahun 1982 pun mhm. memiliki data yang seperti itu kurang lebih. Baik, baik. Dollar Ya. cost average namanya ya. Beli berkali-kali tapi teratur. Eh, Nominalnya ya yang kita Ya. ngomong beli berkali-kali nominal yang disediakan itu teratur seperti itu dan memiliki eh, schedule yang teratur juga. Mhm, mhm, Misalnya mhm. per 3 bulan, per 1 bulan, Oh, per oke, dua oke. minggu gitu. Jadi Mhm. syaratnya membeli teratur dengan nominal yang teratur. Ya, ya, ya. Baik, Ya. tetap konsepnya disisihkan di awal ya untuk investasi ya, bukan Oh, setelah kalau nanti. kalau strategi bagaimana uangnya ada itu udah harus lebih depan lagi tuh daripada pembicaraan seri kali ini. Karena kalau masalah Hmm. uangnya dari mana, wah itu kita tidak bicarakan di chapter ini karena yang kita bicarakan di sini adalah strategi membelinya. Oh, enggak, maksudnya begini Mas Rian, ketika seorang pegawai lah misalnya yang memang punya apa namanya take home pay standar, itu kan Ya, untuk sisihkannya kan harus didulukan untuk investasi ya. Kalau melihat statement yang kedua ini dollar cost average ya. ya memang itu sudah masuk dalam konsep perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangannya Ah, harus benar dulu gitu. ya, Kalau ya. orang memiliki perencanaan keuangan yang buruk,
Dia berinvestasi, maka biasanya ya hasilnya tidak bisa teratur ya. Lalu juga biasa kepake duitnya. Nanti habis itu udah menghasilkan buru-buru dijual. Akhirnya tidak bisa jelas investasinya ini tujuannya untuk apa. Oke, Dan nggak baik. akan semakin sulit untuk dihitung untuk mencapai tujuan investasinya. Kan Mhm. sebenarnya gampang saja kalau saya membutuhkan 5 tahun, berarti saya membutuhkan 6 bulan, 60 bulan, dari 60 bulan saya mau sebulan 1 juta. Kan berarti gampang menghitungnya gitu kan. Mhm. Tapi Mhm. kalau tidak teratur akan sangat sulit untuk menghitung itu, maka tujuan 5 tahun dia nggak akan tercapai, Ya. tidak akan bisa dihitung gitu. Mhm. Meskipun bottomnya tetap ya, belum tentu akan sesuai dengan yang kita harapkan, tapi ya tetap saja investasi itu emang kayak gitu. Oke, baiklah. Dua, Ya. lump sum dan juga dollar cost average ya. Baik, kita lanjutkan ketiga, Mas Ryan. Nanti kita Oh, yang bahas ketiga. satu ya. Oke, nah yang ketiga itu terbalik mindsetnya. Iya, karena kita sadar ya, waktu kita membeli secara dollar cost, bayangkan saja harga emas berfluktuasi. Mhm. Bulan ini kita beli dengan harga 900.000. Bulan depan kita membeli emas ketika harga emas menjadi 950. Mhm. Atau bulan depannya lagi ketika harga emas menjadi 1 juta. Mhm. Dengan uang yang sama, maka kita akan mendapatkan emas yang semakin sedikit loh. Oke, oke. Betul Ya. ya? Nah, Mhm. banyak orang yang bilang ini, wah, kan kita kepingin memastikan kepemilikan emasnya. Mhm. Kan saya ingin mempertahankan kepemilikan jumlah lembar sahamnya. Saya mau X koin kriptonya yang mau saya pertahankan. Saya mau 100 koin tetap. Mhm. Mhm. Strategi yang ketiga itu yang teratur bukan uangnya, yang teratur itu adalah jumlahnya. Jumlahnya berapa? Saya mau 3 gram. Saya mau 10 gram. Mhm. Saya mau 3 lot. Saya mau 5 lot. Saya mau 100 BTC per bulan. Mhm. Mhm. Sehingga secara otomatis saya harus menyediakan uangnya yang menjadi variabel. Hmm. Kalau yang dollar cost average kan yang uangnya tetap, hasilnya variabel. Hmm. Lagi naik saya dapat lebih sedikit, lagi turun saya dapat lebih banyak. Mhm. Strategi yang ketiga disebut constant share. Constant share. Ya, strategi yang ketiga disebut constant share itu artinya adalah yang tetap adalah targetnya. Saya Mhm. pokoknya akan mengejar setiap bulan membeli 10 gram. Saya akan membeli saham Astra dan BCA masing-masing 5 lot. Mhm. Ketika harga Astra lagi 4.000 ataupun lagi harga Astra menjadi 8.000, maka tetap uang harus disediakan untuk mengejar 5 lot. Dan Oke. jelas beda, 5 lot dikali 100 dikali 4.000 sama 5 lot dikali 100 dikali 8.000 kan beda tuh uang yang harus saya siapin. Ya. Uangnya jadi variabel. Aha. Wah, kalau kayak gini repot dong. Yes, betul. Kan selalu ya strategi itu tidak ada yang cocok atau tidak bisa dibilang tidak cocok ya. Tapi suka nggak? Oh, nggak bisa. Saya nggak cocok nih dengan pendapatan saya. Ya sudah, berarti skip strategi ini nggak cocok buat Anda. Oke, baik. Ini bukan ilmu cocokologi tapi ya, sesuaikan dengan apa yang ada mampu ya. Kebetulan yang hari ini kita lagi nggak main cocokologi. Ya udah, gitu dong, ada senyumnya kan ganteng. Baik-baik ya Mas Ryan. Nanti Ya, kita sambung di sesi yang berikutnya. 5 strategi investasi dari para investor saham pastinya. Nah, ini baru 3 strategi yang disampaikan. Yang pertama tadi strategi lump sum, kemudian juga dollar cost average yang kedua, dan yang ketiga adalah constant share ya. Nah, sementara itu sebelum kita lanjut ke 4 dan yang kelima, ini ada pertanyaan yang masuk. Saya boleh kombinasikan ke WhatsApp ya, Mas Ryan? boleh. Siap, silakan. Ini sebentar tadi ada Ibu Hastuti. Kalau Ibu Ah, Hastuti menanyakan begini, ya Bu. selamat malam Mas Ryan. Kalau Ya. untuk pemula rasanya cukup sulit untuk menjangkau pembahasan pada malam hari ini. So simpelnya, strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk para investor pemula yang kayaknya masih ngeraba-raba untuk menentukan jenis investasi saham yang cocok seperti apa? Ya Bu. Jadi siaran ini memang paling cocok memang ada recordednya. Sehingga Mhm. bisa didengarkan ulang gitu. Saya tahu Oke. ketika membuat sebuah siaran yang temanya agak berat, mungkin tidak gampang ya. Tapi apalagi mungkin Anda lagi ada di jalan dan lain sebagainya, ya Mhm. silakan untuk didengarkan ulang. Tapi basicnya begini, yang paling gampang itu adalah strategi yang kedua tadi yang sudah kita bahas, Mhm. yaitu membeli secara berkala. Kenapa? Karena membeli secara berkala itu kita siapkan uangnya, lalu kita tentunya sudah siap menyiapkan target yang mau dibeli. Mhm. Mhm. Nah, saham di Bursa Efek Indonesia 880-an.
ada banyak sekali gitu ya. Nggak mungkin dong uang 1 juta dibelikan 880 saham kan nggak cukup uangnya. Ya, ya, ya. Artinya pasti ada metode pemilihan saham. Nah, jadi kita pada hari ini tidak berbicara mengenai metode pemilihan sahamnya, tapi kita mau bicara metode menyiapkan strategi pembeliannya. Ini jadi beda nih. Ya, jadi memang ada banyak elemen ya. Elemennya adalah cara memilih saham yang bagus, itu Oke. satu strategi. Cara membelinya juga ada strateginya. Gitu ya. Sama lah, jangan jangan ini dianggap sebagai suatu hal yang sulit ya. Cara untuk memilih rumah idaman. Itu Mhm. ada strategi tuh. Oh, saya Ya. itu kerjanya di mana, saya sukanya begini 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 begini. Itu satu strategi. Tapi bagaimana caranya rumah idaman bisa dibeli sesuai dengan kemampuan saya? Nah, itu strategi yang berbeda lagi tuh. Pakai KPR, minjem Mhm. mertua, minjem tetangga gitu ya. Mhm. Terserah gitu caranya. Tapi itu adalah strategi yang berbeda dibandingkan cara memilih rumah yang tepat buat kita. Nah, Baik. kalau yang pemula itu yang paling gampang adalah dollar cost average. Kenapa? Mhm. Karena kita tidak peduli mengenai naik dan turunnya. Yang jelas kita harus membeli secara berkala. Dan tadi di Mhm. awal saya sudah informasikan bahwa strategi dollar cost average ini berdasarkan data yang pernah saya olah. Anda Mhm. bisa baca di buku-buku saya. Mhm. Saya sering sekali membahas mengenai metode ini. Itu contohnya buku Yuk Belajar Nabung Saham, buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Itu kita bahas bahwa market dari tahun 1890 ternyata boring ya. Ke diinvestasikan 6 tahun udah untung. Udah 7 tahun udah untung. Cuma kadang-kadang orang itu kurang panjang ya. Baru nyoba 2 tahun rugi udah teriak. Orang berdasarkan datanya itu di atas 5 tahun, di strategi dipakai kurang dari 5 tahun. Jadi nggak terlalu berfungsi strateginya seperti itu. Oke, baik, baik. Mas, ini kan baru tiga nih, Mas. Nah, kan rencana kita akan bahas tentang lima strategi ya. Ya. Mohon izin, Mas. Apakah memang ini bisa diurutkan dari yang paling mudah hingga yang paling sulit? Atau Smart Business bisa melakukannya sesuai dengan step-step yang nanti akan disampaikan, Mas? Yang pertama kita harus lewat pakai strategi ini dulu, yang kedua strategi ini, ketiga strategi ini. Harus seperti itu kah atau tidak? Iya, enggak. Jadi lima strategi ini sebenarnya sama seperti tadi ya, kita suka yang mana gitu. Ada Oke. orang yang lebih, oh iya bener tuh masuk akal ya. Uang kita kan kehilangan nilainya akibat inflasi. Kalau Ah, kita menyetor dengan jumlah yang sama, saya akan kehilangan uang saya dong secara nilai. Cara yang benar itu adalah kita tentukan dengan tetap barangnya. Nah, berarti ah, strategi yang ketiga tuh masuk logika buat dia. ya. Gitu. Karena ini strategi semuanya ada kelemahan. Nggak ada strategi yang ada keunggulan tanpa ada kelemahan. Nggak ada. Hidup ini tuh pasti akan ada keunggulan dan kelemahannya. Sepaket dah. Curhat nih. Deh. Orang kita kan praktisi keuangan, bahas Iya risk benar. and reward. Gimana nih? Curhat apaan ini? Salah statementnya. Lanjut, lanjut. Yang keempat, sebelum saya ke WhatsApp. Ya, yang keempat ini namanya, ini adalah strategi yang paling ribet. Ah, Oke, jadi strategi namanya adalah value averaging. Value averaging itu, kita itu kan merasa paling takut sebenarnya dan kecewa itu adalah karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengatakan investasi 5 tahun saham dapat berapa sih? Investasi emas 5 tahun dapat berapa sih? Nggak ada yang tahu, ya kan? Makanya saya bilang salah satu kelemahan investasi itu adalah tidak bisa ditentukan hasil akhirnya dengan pasti, ya kan? Nah, strategi yang keempat ini sebenarnya bisa menutup kelemahan ketidakpastian itu loh. Jadi strategi yang keempat ini menarik nih, dia menutup kelemahan yang lain yang tidak pasti, diubah menjadi yang pasti. Namanya value averaging. Loh, caranya gimana Ryan? Caranya begini. Kita membeli setiap bulan. Misalnya saya beli mulai yang pertama adalah 1 juta. Saya bilang pokoknya bulan depan uang ya kalau saya misalnya saya beli emas. Begitu saya bulan depan udah tanggal 30 gitu, saya hitung dulu harga emasnya yang kemarin saya beli itu hasilnya jadi mengalami kenaikan atau penurunan. Dan saya bilang saya pokoknya harus naik 50.000. Oke, jadi saya sudah tentukan nih kenaikan 50.000. Begitu saya hitung harga emas yang saya beli, jadi 1 juta dibeli jadi 1,25 juta, ya kan harga bisa naik bisa turun ya. Nah, 25.000-nya kan tidak tercapai ya. Ya, ya. Nah, itu saya harus setor sendiri. Ah, Jadi ketidaktercapaian instrumen investasi yang saya investasikan, selisihnya itu saya setor sendiri. Plus saya nambah lagi untuk investasi selanjutnya. Bayangkan ya, saya bulan pertama investasi 1 juta di emas.
Mhm, mhm, Saya ingin setiap bulan mengalami pertumbuhan 50.000 mhm. atas nilai 1 juta yang saya setorkan. Oke. Berarti ketika akhir bulan hanya ada 1.025.000 setelah saya hitung, maka saya harus setor 25.000 plus 1 juta yang baru. Oke. Oke. Berarti bulan depannya akan terjadi 50.000, 50.000. Jadi kalau tidak ada pertambahan, berarti saya harus setor lagi. Itu Mhm. berlangsung terus-menerus. Maka dengan seperti itu, maka kita bisa menggaransi quote unquote hasil pertumbuhan investasinya. Saya Ah. bilang strategi ini paling ribet nih. Mhm, Makanya namanya adalah value averaging. mhm. Nilai yang selalu dirata-ratakan. Oke. Baik, Iya, baik. jadi ya mohon maaf deh kadang-kadang tema harus rada berat biar kelihatan kalau kita punya banyak strategi. Walaupun last minute ya. Oke, ini saya ke pertanyaan dulu, Pak Denny di Jagakarsa. Selamat malam Mas Ren Filbert dan juga Mas Daril. Gini, bagaimana menciptakan sehingga timbul rasa konsisten dan juga komitmen untuk berinvestasi. Melihat strateginya ini kayaknya memang cukup berat ya. Tapi saya tertarik untuk memahami tentang strategi yang kedua, dollar cost average. Nah, itu kan perlu komitmen dan juga konsistensi. Boleh sedikit singgung dari sisi pengaturan keuangannya, mungkin dari pengalaman Mas Ryan? Iya, kita ini jadi tergerak kalau kita tahu masa depan kita ini juga perlu uang. Jadi kita harus datang dari sebuah desire ya, dari sebuah impian, dari sebuah keinginan, suatu keinginan kuat di masa yang akan datang. Karena kalau kita investasi itu sebenarnya adalah salah satu kendaraan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau berdagang kan tidak semua orang cocok ya berdagang ya. Ya. Iya, ada orang yang nggak suka jualan. Saya orang yang nggak suka jualan. Saya suka dengan investasi. Saya suka dengan instrumen keuangan. Nah, setelah itu saya kan juga pasti ingin suatu ada goals dong. Misal kita cari goals-goals yang mungkin sesuatu yang menjadi impian Anda pada hari ini. Misalnya ada salah satu cruise ya, itu yang nilainya 7 miliar rupiah per hari ini harganya. Itu keliling dunia selama 1 tahun. Jadi cruise-nya itu keliling dunia selama 1 tahun dan sudah kalau cruise kan pasti lengkap ya, udah makan tidur di sana ada event segala macam. Itu per orang 7 miliar rupiah. Misal itu ternyata target Anda gitu ya. Wah, saya kepengen nih untuk bisa naik cruise ini 10 tahun ke depan. Ya kan? Saya harus kali dua dengan istri saya misalnya. Jadi 14 miliar gitu. Wah, Pak, kok kasih contohnya lebay? Loh iya kan harus sesuatu yang tinggi gitu ya. Tapi kan ini cuma contoh doang gitu ya. 14 miliar. Oh, ke 10 tahun. Wih, berat juga ya 1,4 miliar ya. Bagaimana caranya saya bisa menggunakan instrumen investasi ya? Pertumbuhan instrumen investasi itu berapa? Dengan seperti itu kita jadi punya target. Jadi setidaknya kita jadi punya sesuatu untuk membuat alasan ketika bulan depan saya terima duit. Saya teringat, oh itu adalah sesuatu yang mau saya penuhi loh. Atau jangan yang terlalu jauh, anak sekolah. Anak sekolah mau sekolahin anaknya di Amerika misalnya. Hitung hari ini, anaknya masih ada 15 tahun, anaknya masih ada 10 tahun. Bayangkan kalau anaknya nanti bisa ada di Amerika dan lulus cum laude. Kok mirip kayak patung hari ini ya? Enggak, dua aspek hari ini. Cruise, nanti habis cruise nyetak buku, dijual lagi buku kan. Ya. Jadi dengan itu ada satu keinginan, maka kedisiplinan bisa timbul, Pak. Gitu. Jadi kedisiplinan itu akan timbul sebenarnya karena sudah dilakukan beberapa kali nanti jadi disiplin sendiri walaupun takut segala macam itu lama-lama jadi disiplin kok seperti itu. Oke, berarti caranya adalah punya mimpi besarnya dulu, kemudian juga langsung masuk ke anak tangga yang pertama untuk mewujudkan mimpi itu. Iya, itu cara yang paling gampang. Dollar cost itu emang jalan pintu masuk yang paling gampang. Nanti dollar cost itu bahkan bisa dikawinkan dengan strategi yang kelima nih. Belum. Kalau strategi yang lain kan bisa berdiri sendiri-sendiri nih. Ya, oh gitu. Nah, strategi yang kelima itu sebenarnya bisa dikawinkan dengan strategi dollar cost. Oke, ini cocok nggak diaplikasikan di investasi saham Indonesia? Cocok. Saya Strategi-strategi itu. melakukan cara itu, saya melakukan dollar cost dan konstansiar itu pada saham, pada kripto, Oke. pada reksadana, pada Mhm. emas itu. Itu cocok sekali. Oke, Kan baik. emas itu saya lakukan sejak 2016. Hari Mhm. ini tidak pernah tidak pernah saya melihat akun emas saya negatif. Karena Mhm. harga rata-rata emas saya di 1.600. Hari ini 1.900 something, bikin hampir hampir 2.000. Mhm. Seperti itu. Kita break dulu ya.
saya masih menahan ya tips atau strategi yang terakhir karena memang ini butuh pemahaman yang ekstra gitu loh. Karena step by stepnya dilakukan seperti apa, kemudian juga secara garis besar strateginya baru sebatas wacana yang disampaikan, belum secara mendetil. Ini pun harus bisa menjawab pertanyaannya Pak Kalsan. Pak Kalsan, Pak Kalsan, Mas Ryan. Yes, Pak Beliau menanyakan begini katanya, Mas, saya itu tipikal orang yang mudah mengerti dengan cara membaca ketimbang mendengarkan. Apakah Hmm. ada rekomendasi buku yang disarankan Mas Ryan mengenai tema malam hari ini? Ya, mengenai tema malam hari ini ya, baik. Kalau mengenai buku ada beberapa yang bisa dibaca dan bisa diaplikasikan pada market-market yang tadi saya sebutkan ya. Oke. Coba baca buku. Yang pertama adalah buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Memang bukunya reksadana, namun 4 strategi, 4 ya, sampai dengan yang tadi itu dibahas di buku tersebut. Mm-mm. Tapi itu tidak ada data statistik yang detailnya. Itu hanya pemaparan strategi dan contoh-contohnya. Nah, kalau mau melihat resultnya dalam masa yang lalu, maka bisa coba baca dari buku The Secret Stock Market in a Century. The Mhm. Secret Stock Market in a Century, buku itu membahas perjalanan strategi-strategi ini dengan menggunakan data pasar modal, saham yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Lo Mhm. kalau mau membaca lebih lanjut dengan strategi yang fokusnya pada strategi constant share, membeli secara konstan tapi lihat fokusnya adalah sahamnya, lotnya 5 lot, 10 lot, maka Mhm. coba baca Yuk Belajar Nabung Saham. Oh, gitu. Ya, nah kalau mau yang terakhir yang kita bahas di sesi keempat ini yaitu adalah perpaduan, maka Mhm. baca buku Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Kalau buku Menjadi Kaya tadi yang warna kuning itu Mhm. membahas 4, Menjadi Tambah Kaya itu membahas yang kelima. Hmm. Ya, ya, Jadi ya, ya. memang kenapa terpisah-pisah bukannya karena irit ilmu, tapi karena memang datanya belum terolah sehingga masuk ke buku selanjutnya. Lalu ada penambahan strategi, saya tambahkan lagi. Karena strategi kelima ini sebenarnya adalah strategi buatan yang saya Oh, coba teruskan. Dibandingkan 4 ini yang standar, maka ada yang kelima. Nah, oke. strategi yang kelima ini Mhm. sebenarnya adalah kombinasi dari strategi yang kedua dollar cost dengan market timing. Oke. Jadi Mhm. kalau misalnya kita punya uang nih, kita sebenarnya pasti sadar bahwa market bisa naik dan bisa turun. Mhm. Karena kalau market naik terus kita eh, tidak umum, market turun terus pasti akan ada naiknya. Mhm. Nah, Mhm. ketika kita menerapkan strategi kedua, kan kita tutup mata. Kita tidak melihat market naik dan market turun dong. Mhm. Mhm. Oke. Tapi sehingga kita menyadari bahwa kalau pas market turun kita ada opportunity yang loss dong. Mhm. Harusnya kan kalau market turun kita membeli lebih banyak kan begitu ya. Ya, ya, ya. Nah, makanya kita padukan, membelilah terus secara berkala, Mhm. tapi sambil menyimpan sebagian. Mhm. Ketika marketnya mengalami penurunan, Mhm. kita baru masuk agak besar. Saya Oh. beli di 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sebenarnya budget saya 500, 1,5 juta. Mhm. Mhm. Saya lakukan selama 1 tahun. Berarti kan saya punya simpanan 6 juta dong. Mhm. Ya. Ternyata bulan Januari, setelah lewat 12 bulan, marketnya turun. Mhm. Berarti saya keluarkan tetap uang 1 juta, plus saya tembak 6 juta yang saya miliki. Hmm. Tujuannya apa? Tujuannya kan ketika harga lagi turun ya kita mendapatkan harga rata-rata yang lebih murah dong. Yes. Logika. Mhm. Harga sekarang 1.000. Saya beli satu. Turun ke 900. Saya beli satu. Berarti kan harga saya punya dua di 950. Mhm. Kalau sekarang 1.000. Turun ke 500. Saya beli 5. Berarti kan secara otomatis kan saya punya rata-rata menjadi berapa? 2.500 sampai 1.000, 3.500. Dan banyak barangnya jadi 6 loh. Mhm. Berarti kan harga perolehan saya sudah turun jauh, bukan di 1.000 lagi. Sudah hampir di 700-an kan. Oke. Ya, jadi strategi ini adalah strategi kombinasi sebenarnya. Oke. Strategi yang terakhir ini memang perlu sedikit kemampuan. Misalnya kemampuan membaca grafik, Mhm. Mhm. ya. Lumayan rajin baca-baca headline, ya. Kalau lagi buruk itu akan rame, headline akan bahas. Pasar kripto turun 50%, pasti rame tuh, kayak gitu. Kemarin gitu ya, tiba-tiba diblokir Amerika, ya kan, Ya. si bosnya Binance. Nah, itu ciri-ciri tuh. Ciri-ciri buat entry dengan lebih besar kalau Anda percaya market kripto. Kalau Anda percaya market kripto. Mhm. Mhm. Ciri-ciri masuk tuh. Kenapa? Karena Matic, BNB,
Cardano, oh itu nyungsep semua kemarin. Mhm, mhm. Gitu. Malahan kalau kita di beberapa exchange yang ada di Indonesia mau beli banyak dibatasin. Oke. Gitu. Itu ciri-ciri itu berarti Ya, ada ya. sesuatu kebataman market pada saat itu. Oke, baik. Jadi yang kelima ini strateginya apa namanya, Mas? Tadi, sorry. Dollar cost average plus market timing. Oke, market timing ya. Iya. Baik, baik, baik. Mas, kan kalau kita melihat dari lima ini, tadi Mas Ryan bilang ini bukan sifatnya kecocok-cocokan ya, tapi mungkin ada pertimbangan sendiri kenapa orang bisa memilih strategi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Bahkan yang terberat adalah yang kelima. Nah, saran untuk para smart listeners yang mungkin memilih satu di antaranya sesuai dengan keadaan mereka, itu apa? Do and don'ts ya, Mas? Ya, pertama marketnya. Contoh kalau kita mau menerapkan dalam membeli reksadana, ya, kita mau beli saham, mau beli emas-emas yang sifatnya tabungan emas, maka Mm-mm. menurut saya dollar cost average bisa dilakukan. Karena Hmm. kan saya 1 juta dapat berapa NAB-nya, berapa unit. Saya mau beli emas yang sifatnya ini ya, yang sifatnya eceran tuh, yang Mm-mm. menggunakan tabungan emas, itu Ya, kan bisa ya. pecahan, Oh ya. iya, iya, iya. Nah, makanya uangnya berapapun bisa. Tapi kalau saya beli saham, saya nggak bisa. Kalau saya punya 1 juta, saya bisa nggak maksa dapatnya 1,3 lot, kan nggak bisa. Mm-mm. Mm-mm. Kalau pilihannya 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, berarti strateginya mungkin yang saham bisa lebih cocok juga dengan yang constant share seperti itu. Mm-mm. Gitu. Ya, tapi lebih daripada itu, yang paling penting itu sebenarnya adalah sesuai dengan kriteria yang kita dari diri kita. Mm-mm. Ya, kalau saya adalah orang yang punya uangnya pas-pasan gitu ya, lalu Mm-mm. saya juga adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan cukup, ya jelas metode lamsam tidak bisa dilakukan. Oke. Ya, kalau saya adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan lebih mengenai market, maka secara tidak langsung dollar cost average ditambah market timing saya juga nggak bisa lakukan. Orang saya nggak ngerti market turunnya tuh gimana, Mm-mm. Mm-mm. ya kan? Kalau saya adalah orang yang tidak mau repot, saya jangan sampai ngambil strategi value averaging yang dipastikan pertumbuhannya tuh Mm-mm. itu Mm-mm. repot. Saya mesti hitung setiap Pantau bulan terus ya. gitu. Iya, jadi strategi itu nggak cocok. Kalau saya punya uangnya terbatas dalam 1 bulan udah sesuai budget, saya juga nggak bisa dengan metode constant share. Mhm. Kalau harga sahamnya 4.000 saya bisa beli. Kalau harga sahamnya 4.200 saya nggak bisa beli, maksain 1 lot ya. Berarti strategi itu juga nggak cocok buat kita. Oke. Baik, Gitu. term and condition serta do and don'ts ini didapat di statement terakhir ya. Oke, Mas, kita review dulu sambil kita ambil konklusinya tentang 5 strategi yang dilakukan. Silakan. Ya, strateginya tadi sudah kita sebutkan. Saya tahu beberapa mungkin tiba-tiba panik ya karena wah kok namanya susah. Enggak, ini nggak penting nama sih sebenarnya. Sebenarnya semua ini sama saja mau beli apapun caranya sama seperti ini. Ada orang yang begitu yakin kawasan propertinya bagus dia beli langsung 15 unit. Ya, itu lamsam, Bos. Hmm, hmm, Itu kan berarti orang yang ngerti, orang yang paham dan punya duit. Ya kan? Kalau kita yang nggak ngerti ya kan kita belinya pelan-pelan ya satu 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 ya kan? Ya hmm. berarti itu mungkin melakukan namanya dollar cost average ya. Oke. Kalau kita pas ada uang ya dollar cost average. Pas ada uang dan harga turun ya berarti membeli lagi berarti namanya adalah dollar cost average tambah dengan market timing. Ada membaca market namanya kan jadi market timing gitu. Ya, ya. Kalau ingin pertumbuhannya tadi yang value averaging. Kalau yang jumlahnya yang tetap selalu dibeli namanya adalah constant share. Jadi strategi ini bukan strategi yang mewah dan semua investor pasti memilih salah satunya kok atau mengkombinasikan salah dua dan salah tiganya. Hmm, hmm. Seperti itu. Jadi ini pasti akan dilakukan. Tinggal kita semakin mengenal diri kita dan semakin tahu bagaimana cara ya mana yang positifnya dan mana negatifnya, mana yang lebih oke-nya, mana lebih nggak oke-nya, keunggulan dan kelemahannya, maka strategi ini akan berjalan buat kita sebenarnya. Oke, jadi sekali lagi kita perlu disclaimer, ini tidak berurutan harus Anda lakukan dari yang pertama Nggak sampai ada. yang kelima atau sebaliknya ya. Bukan seperti itu. Tapi tergantung kondisi Anda, khususnya kondisi finansial dan juga kemampuan kapabilitas Anda untuk melihat perkembangan market. Mas Ryan, thank you waktunya hari ini.